Coba deh pamitin orang di sekitar lo. Lo bakal nemuin orang yang gak sukses mengalami penyakit mematikan yang kita sebut alasan. Setiap kegagalan memiliki penyakit ini dengan tipe yang berbeda-beda. Lo juga bakal nemuin kalau alasan bakal ngejelasin perbedaan orang yang sukses dan yang tidak. Karena semakin sukses seseorang, semakin dikit dia membuat alasan. Tapi orang yang gak punya tujuan dan gak punya rencana untuk kedepannya selalu punya banyak alasan untuk menjelaskan kenapa dia tidak bisa. Orang yang pencapaiannya biasa saja selalu menjelaskan kenapa dia belum, kenapa dia gak mau, kenapa dia gak bisa. Coba deh amatin kehidupan orang sukses, dan lu bakal nemuin kalau semua alasan yang dibuat orang biasa bisa tapi tidak dilakukan oleh orang yang sukses. Roosevelt bisa pakai alasan kakinya, Truman bisa pakai alasan gak kuliah, Kennedy bisa pakai alasan terlalu muda untuk jadi presiden, Johnson dan Eisenhower bisa pakai alasan penyakit jantung. Seperti penyakit lainnya, penyakit ini bisa nambah parah kalau nggak disembuhin. Pasien dari penyakit ini akan mengalami proses mental seperti kayaknya performa gue makin jelek deh hari ini. Alasan apa ya yang bisa gue pakai buat nyembunyiin kekurangan gue? Coba gue lihat, karena penyakit, karena kurang pendidikan, terlalu tua, terlalu muda, atau lagi sial ya. Nah, ketika pasien dari penyakit ini udah nyari alasan yang bagus, dia bakal pakai alasan itu untuk menjelasin ke orang-orang kenapa dia nggak maju. Semakin sering dia membuat alasan, semakin yakin juga bahwa dia bahwa ya alasan itu nyata. Jadi, langkah pertama untuk berpikir sukses adalah vaksinasi diri lu dari alasan, penyakit dari kegagalan. Penyakit ini juga memiliki tipe umumnya, dan alasan yang paling parah adalah kesehatan, kecerdasan, umur, dan keberuntungan. Sekarang, ayo kita lihat masing-masing tipe penyakit ini dan cara penyembuhannya. Yang pertama, tapi kesehatan gue lagi buruk. Kesehatan yang buruk dijadikan alasan untuk orang yang gagal mencapai sesuatu yang diinginkannya. Ada banyak orang yang terkena penyakit ini, tapi coba pikirkan orang sukses yang bisa pakai alasan ini tapi tidak dipakai. Coba deh baca buku Dr. Schindler yang berjudul How to Live 365 Days a Year. Buku ini ngejelasin kalau 3 dari 4 kasur di rumah sakit dipenuhi oleh orang yang memiliki emotionally induced illness. Bayangin, 3 dari 4 orang ini yang sakit sekarang bisa sembuh kalau mereka tahu cara ngendaliin emosi mereka. Ingat ini, sikap yang benar dan satu tangan akan mengalahkan sikap yang salah dan 2 tangan. Ada 4 cara supaya lu bisa nyembuhin tipe penyakit ini. Yang pertama, jangan bicarain tentang kesehatan lu. Semakin banyak lu bicarain, bahkan meriang yang biasa saja bisa jadi makin buruk. Yang kedua, jangan khawatir tentang kesehatan lu. Yang ketiga, selalu bersyukur atas kesehatan lu. Ada pepatah yang mengatakan, gue kasihan sama diri gue karena pakai kaos kaki butut sampai gue ketemu orang yang gak punya kaki. Jadi, daripada komplain tentang kesehatan lu, lebih baik lu bersyukur dengan kesehatan lu yang sekarang. Yang keempat, ingetin diri lu tentang ini. It's better to wear out than rush out. Jadi, lebih baik jalan yang lu bisa daripada menunggu kesempatan. Hidup ditentukan oleh lu. Jangan sia-siain hidup lu untuk berpikir kalau lu sakit. Selanjutnya, tapi lu harus pintar supaya bisa sukses. Alasan tentang kecerdasan sebenarnya sudah umum. Faktanya 95% orang di sekitar kita punya penyakit ini. Gak kayak penyakit lainnya, orang yang terkena tipe ini biasanya hanya diam dan gak banyak orang yang bakal ngakuin kalau dia memang kurang pintar. Kebanyakan dari kita membuat 2 kesalahan ini. Kita terlalu meremehkan kepintaran kita
dan kita terlalu melebih-lebihkan kepintaran orang lain. Karena yang penting itu bukan sepintar apa lu, tapi bagaimana cara ngegunain kepintaran lu. Gue ulangin ya. Pikiran yang mengarahkan kepintaran lu lebih penting daripada seberapa pintar diri lu. Negatif, pesimis, dan tidak bersyukur lebih bertanggung jawab daripada kekurangan kecerdasan untuk menahan ribuan anak muda yang sukses. Kita nggak bisa merubah native ability kita, tapi kita bisa merubah bagaimana cara kita memanfaatkan kemampuan yang kita punya. Pengetahuan adalah kekuatan ketika lu ngegunainnya secara konstruktif. Ada sebuah cerita tentang ilmuwan besar Einstein ditanya berapa kaki dalam 1 mil. Einstein menjawab, gue gak tahu kenapa harus isi otak gue dengan fakta yang bisa gue temuin di buku standar. Einstein mengajari kita pelajaran yang besar, yaitu dia berpikir lebih penting ngegunain pikiran lu untuk berpikir daripada untuk gudang fakta, karena kemampuan untuk mendapatkan informasi lebih penting daripada memakai otak kita untuk gudang fakta. Ada 3 cara untuk menyembuhkan alasan kecerdasan. Yang pertama, jangan remehkan kecerdasan lu dan jangan melebih-lebihkan kecerdasan orang lain. Yang kedua, ingatkan diri lu beberapa kali sehari tentang ini. Sikap gue lebih penting daripada kecerdasan gue. Yang ketiga, ingat bahwa kemampuan untuk berpikir nilainya jauh lebih besar daripada untuk mengingat fakta. Yang selanjutnya, gak guna gue udah terlalu tua atau terlalu muda. Penyakit ini ada 2 tipe. Yang pertama, terlalu tua, dan yang kedua, terlalu muda. Dan yang paling umum adalah terlalu tua. Bagaimana cara menyembuhkannya? Ingat bahwa umur tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana cara lu menyikapinya. Karena kehidupan produktif seseorang dimulai saat usia 20 dan berakhir saat dia berpikir dia sudah tua. Karena jika seseorang masih sehat dan suka dengan pekerjaannya, dia masih sangat berguna bahkan saat dia berusia 70 tahun. Ketika lu sembuh dari penyakit ini, hasilnya adalah lu lebih optimis dan merasa lebih muda. Jadi, supaya sembuh dari penyakit ini, lu itu harus ngelakuin 3 hal. Yang pertama, lihat umur lu dengan sikap positif. Yang kedua, pikirkan sebanyak apa usia produktif yang lu punya. Dan yang ketiga, investasi masa depan dengan apa yang mau lu lakuin. Selanjutnya, tapi gue beda, gue selalu sial. Orang bijak pernah bilang, ada sebab, ada akibat. Tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Gak ada yang kebetulan tentang cuaca hari ini. Dan masalah kita juga bukan pengecualian. Jika sesuatu ditentukan dari keberuntungan, setiap bisnis di dunia ini pasti bakalan kacau. Karena orang yang sukses bisa sukses karena mereka punya sikap superior dan memiliki pengaplikasian yang bagus. Jadi, bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini? Yang pertama, terima hukum sebab akibat. Yang kedua, jangan cuma berangan-angan. Jangan sia-siain pikiran lu buat cari cara sukses yang gampang dan effortless lah. Kita gak bakal sukses kalau cuman karena keberuntungan. Bye bye.